Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan di sudut istimewa dan semua kuadran. Nah, siapa nih di sekolahnya disuruh hafal tabel sudut istimewa dari 0 sampai 360 derajat? Pasti pusing ya, teman-teman. Nah, jadi kali ini aku mau berbagi tentang cara mengetahui nilai trigonometri, sudut istimewa, dan semua kuadran tanpa menghafal tabel sebanyak ini. Oke, langsung aja. Oke, jadi pertama sekali kita harus memiliki pemahaman konsep dan prinsip yang benar tentang pembagian sudut ini. Nah, jadi teman-teman, dalam trigonometri, kan satu putaran itu nilainya 360 derajat. Jadi 360 derajat ini akan dibagi menjadi 4 kuadran atau 4 daerah. Nah, untuk daerah pertama, oke, untuk daerah pertama atau disebut dengan kuadran satu, yaitu mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian untuk kuadran 2 dimulai dari 90 sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 dari 180 sampai 270 derajat. Dan yang terakhir kuadran 4 itu ada di rentang 270 sampai 360 derajat. Begitu ya teman-teman. Nah misalnya nih ada sudut 225. Itu masuk ke kuadran 3. Karena apa? 225 itu berada di kuadran 3, yaitu di antara 180 dan 270, karena kan nilainya 225. Kemudian misalnya 300 derajat. 300 derajat kita lihat, dia ada di antara garis yang mana gitu. Nah, benar ya, 300 derajat itu ada di kuadran 4, karena berada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, itu yang pertama teman-teman, kita harus paham bagaimana menentukan letak kuadran sebuah sudut. Itu yang pertama. Kemudian, nah di dalam pembagian kuadran ini ada ketentuan mengenai tanda dari nilai trigonometri positif atau negatif. Nah, jadi di kuadran satu, oke sebentar. Oke, di kuadran satu semua trigonometri bernilai positif. Kita ingat lagi trigonometri itu ada sinus, kosinus, tangen, baru kosekan, sekan, dan kotangan. Jadi semuanya itu di kuadran satu bernilai positif. Jadi misalnya sinus 75 nilainya positif atau negatif? Jawabannya benar positif karena dia berada di kuadran satu. Kemudian nih, yang di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya si sinus dan pasangannya kosekan. Itu ketentuannya teman-teman. Jadi kalau ada sudut istimewa di antara 90 sampai di antara 90 sampai 180, nilainya itu atau tandanya itu bernilai positif. Sinus aja nih ya sama kosekan gitu. Jadi kosin, kosinus, tangen, kemudian sekan, kosekan, dan kotangan di kuadran 2 ini dia bernilai negatif begitu. Kemudian untuk kuadran 3, tangen lah yang positif dan kotangan. Sehingga sudut yang selain tangan dan kotangan, trigonometrinya, itu bernilai negatif. Misalnya sinus 225. 225 kan di ukuran 3, berarti si sinus ini bernilai negatif karena yang bernilai positif hanya si tangan dan kotangan. Begitu ibaratnya dialah tuan rumahnya gitu teman-teman. Kemudian
Yang keempat, di kuadran 4 itu yang bernilai positif hanya kosinus dan pasangannya yaitu si sekan. Jadi, kalau ada trigonometri selain ini, selain kosinus di kuadran 4, sudah pasti nilainya akan negatif. Begitu ketentuannya teman-teman. Misalnya, sinus 300. 300 tadi kan kuadran 4. Sinus 300. Maka nilainya itu akan bertanda negatif. Karena apa? Karena hanya kosinus lah dan sekan yang nilainya positif. Berarti sinus, kosekan, tangen, dan kotangen itu akan bernilai negatif. Begitu ya teman-teman. Semoga sejauh ini sudah paham. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, di tabel sebelah kanan ada namanya sudut istimewa kuadran satu. Nah, kalau kita mau menguasai sudut istimewa yang ada di semua kuadran, kita wajib mengetahui dulu tabel yang di sebelah kanan ini, teman-teman. Karena apa? Karena dari tabel inilah kita bergerak untuk menentukan nilai yang lain. Misalnya, eh, sinus 00, 30, setengah, 45, setengah akar 2, dan seterusnya. Jadi kita harus hafal gitu. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau kosinus dia menurun. Logikanya begitu. Tips menghafalnya dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi dia kebalik kalau sinus dan kosinus. Nah, yang terakhir untuk tangen, tangan 0 itu 0, kemudian tangan 30, 1/3 akar 3. Nah, untuk tangan 45, aku punya tips sekedar trik aja untuk menghafal tang 45 dan 60. Tadi kan tangan 30 itu 1/3 akar 3. Untuk tangan 45-nya kita ambil angka yang akar 1. Maaf, bukan akar. Angka yang 1 yang sebelumnya. Kemudian untuk tangan 60, kita ambil yang akar 3-nya. Gitu. Jadi berkesinambungan gitu polanya. Itu tips pribadi ya teman-teman. Semoga bisa diterima. Kemudian untuk tangan 90 itu tidak terdefinisi. Karena apa tidak terdefinisi? Karena pada dasarnya untuk menentukan tan ini kan sin dibagi cos. Nah, sedangkan sin 91 cos 90 nol. Kalau kita bagikan 1/0 kan tidak terdefinisi. Itu konsep dasar dari matematika. Begitu teman-teman. Semoga sejauh ini bisa paham ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya prosedur menentukan nilainya. Nah, ini dia intinya. Nah, tadi kan kita udah belajar gimana menentukan letak kuadrannya nih. Nah, sekarang prosedurnya. Kita tentukan dulu letak kuadrannya, lalu kita ketahui tandanya positif atau negatif. Nah, setelah itu kita punya dua cara untuk menentukan hasilnya. Tapi hasilnya akhirnya akan sama, hanya caranya yang berbeda. Oke, teman-teman, untuk cara yang pertama, kita pakai dua angka ini. Kita langsung masuk contoh mungkin ya. Nah, misalnya ada sinus 225. Kita disuruh cari nilai hasil dari sinus 225. Oke, pertama tadi kita tahu dulu letak kuadrannya. 225 itu di kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu kan sudutnya antara 180 dan 270. Gitu ya teman-teman, ada dua sudut ini. Artinya ini dua opsi yang mau kita gunakan. Kita bisa pilih nanti. Kemudian setelah itu kita tentukan di kuadran 3, si sin itu positif atau negatif. Oke, kita ingat kembali bahwa yang di kuadran 3, yang positif itu hanyalah si tangen dan kotangen. Artinya si sinus akan bernilai negatif. Begitu. Oke, setelah itu kita ubahlah angka 225 ini menjadi operasi seperti ini. Misal kita pakai angka 180. 180 ditambah berapa biar hasilnya 225. Maka ditambah 45. Sehingga yang kita pakai adalah si
45-nya ini nanti gitu. Jadinya dia sin 45 sama dengan min setengah akar 2. Kenapa min tadi? Karena sin di kuadran 3 bernilai negatif. Dan ini sin 45 berasal dari tabel kuadran 1. Jadi itulah pentingnya kita harus udah paham dulu atau udah hafal sudut istimewanya. Nah, kemudian ada cara kedua. Kita pakai yang 720. Oke, kita ubahlah 27, oh maaf, bukan 720, 270. Sorry ya. Oke, 270 di diapain lah 270 ini agar menghasilkan 225. Gitu lah ibaratnya operasi dasar antara tambah ataupun kurang. Nah, maka yang tepat adalah 270 kita kurang 45. Biar hasilnya 225. Begitu ngubahnya teman-teman. Sehingga dapatlah di sini kosinus 45. Dari mana kosinus? Tadi kan soalnya sin gitu kan. Nah, karena kita pakai yang 270 di sini. Kalau di ketentuannya, misalnya kita pakai yang operasi 90 dan 70, 270, maka trigonometrinya itu akan berubah. Misal soalnya sin, di akhirnya dia jadi cos. Misalnya soalnya cos, dia berubah jadi sin. Misalnya dia tan berubah jadi kotangan. Nah gitu. Nah tapi hasilnya tetap sama. Sama-sama min 1/2 akar 2. Karena kan kuadrannya tetap negatif. Dan hasilnya cos 45 itu juga setengah akar 2. Jadi gitu teman-teman. Nah kita bisa pilih, tinggal pilih mau pakai cara 1 atau cara 2. Nah, tipsnya ini aku punya tips. Lebih baik yang ini ya teman-teman yang di bawah. Lebih baik kita menggunakan angka 180 dan 360. Mau di kuadran 2, 3, atau 4. Agar trigonometrinya itu tetap. Kita nggak perlu merubah yang ini. Kita nggak perlu merubah menjadi ini. Jadi kita tetap aja hanya mengubah angka soal itu menjadi sebuah operasi. Tapi kita tetap perlu memahami 90 dan 270 karena digunakan untuk mengubah bentuk dalam soal tertentu. Misalnya nanti ada soal dan memerlukan pemahaman yang itu, begitu. Oke, kita kembali ke soal yang nomor 2 tadi. Oh, oke. Soal selanjutnya ada sin 300. Nah, sin 300 ini 300 kan ada di kuadran 4 ya teman-teman. Nah, ini yang di bawah ini udah ada aku buat rangkumannya. 1 itu 0,90, 2 itu 90, 180, 3 itu mulai 180 sampai 270, 4 itu 270 sampai 360. Aku rasa ini gampang menghafalnya. Nah, karena 300 di kuadran 4, dia kan ada di antara 270 dan 360. Seperti tips yang aku bilang tadi, kita lebih baik menggunakan yang 360. Kita pilih yang angka selain nolnya itu genap, yang akhiran 6. Kemudian kita tentukan nilai dari sin 300 ini positif atau negatif. Oke, kita fokus ke sin. Sin di kuadran 4 tadi bernilai negatif. Karena apa? Yang bernilai positif hanyalah kosinus dan sekan. Begitu teman-teman, berarti si sin nilainya negatif. Nah, langsung kita fokus ke cara kedua aja ya teman-teman, biar gak pusing otaknya. Sin 300. Nah, kita ubahlah 300 ini menggunakan 360 dikurang atau ditambah dengan berapa gitu. Nah, jadi jawabannya itu 360, kita kurangkan 60 agar menghasilkan si 300-nya. Begitu. Ini.
Jadi kita ubah 300 jadi 360 dikurang 60. Maka dapatlah hasilnya sin 60. Sin 60 tadi kan min setengah akar 3. Ingat tandanya negatif. Karena apa? Sin di kuadrat 4 nilainya negatif. Begitu ya teman-teman, semoga bisa lebih paham. Kita lanjut soal yang ketiga. Semoga sejauh ini udah better ya. Oke, soal yang ketiga. Nah, yang ditanya itu cos 120. Oke, pertama kita tentukan dulu kuadrannya, yaitu kuadran 2 antara 90 dan 180. Berarti kita pilih aja yang 180, kemudian kita lihat dia positif atau negatif. Nah, kosinus di kuadran 2 itu nilainya negatif. Maka kita ubahlah si cos 120 ini menjadi cos 180 dikurang 60. Jadi kita pakai 180, lalu kita kurang ke 60, kan hasilnya tadi yang kembali ke soal. Maka hasil akhirnya adalah cos 60. Oke, kita lihat tabel sudut istimewa. Cos 60 itu adalah setengah dan tandanya negatif kan? Karena si cos dikurangi 2 negatif. Begitu teman-teman. Oke, yang terakhir contohnya ada tan 150. Oke, pertama kita selidiki dia di kuadran berapa. Si 150 ada di kuadran 2 antara 90 dan 180. Oke. Di sini kita fokus ke 180. Kemudian kita lihat tandanya positif atau negatif. Oke, kita kembali ke tadi prosedurnya. Tan di kuadran 2 bernilai negatif. Karena apa? Karena yang positif di kuadran 2 hanyalah si sinus dan kosekat. Oke, langsung aja fokus ke cara 2. Tan 150, kita ubah 150 ini menjadi 180 kurang 30. Karena tadi kan kita pakai yang genap. Jadi jawabannya adalah tan 30. Yang ini. Sehingga jawaban akhirnya min 1/3 akar 3. Kalau ini dapatnya dari tabel istimewa yang kecil tadi. Oke, oke teman-teman. Nah ini contoh sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah disinilah kita terapkan mengenai pemahaman ganjil genap tadi. Misalnya ada soal tentukan nilai X di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360. Soal yang pertama, sin X sama dengan sin 50. Jadi kita disuruh cari berapa nilai X-nya. Sorry. Oke, jadi begini teman-teman. Kita selidiki lagi kuadran. Oke, 50 ada di kuadran 1. Maka dia bernilai positif. Nah, kemudian si sin bernilai positif di kuadran 2. Sin kan bernilai positif di kuadran 2. Maka kita selidiki juga kuadran 2. Dan kiri dan kanan sama-sama sin. Begitu, maka kita pakai yang 180. Karena kalau kita pakai yang 90, yang ini, dia akan berubah menjadi cos. Kemudian kita carilah 180 dikurang berapa agar hasilnya 50. Begitu, jadi dia persamaan. Maka sin 180 itu kita kurangkan 130 agar menjadi sin 50. Nah, sesuai cara tadi, maka yang kita pakai angka 130 ini. Sehingga dia menjadi sin 130 sama dengan sin 50. Jadi di sini X yang memenuhi adalah 130. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada sin X sama dengan min sin 85. Oke, min sin 85 itu ada di kuadran 1. Oke,
Oke, teman-teman, demikianlah yang bisa saya bagikan. Terima kasih.